Oke, sekarang kita akan membahas tentang cara analisis menggunakan sistem informasi geografi atau analisis SI. Analisis SI adalah proses untuk mengubah data spasial menjadi informasi yang dapat dimengerti dan diinterpretasikan oleh pengguna. Analisis SG melibatkan operasi matematika, statistika, logika, atau model yang diterapkan pada data spasial untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan analisis. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk sistem informasi geografi ketepatan pada peta Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, sumber dari peta rupa bumi digital. Sedangkan yang ini adalah contoh dari overlay, merupakan ilustrasi layar sistem informasi geografi yang diambil dari sumber www.info, yaitu di mana overlay sebelah kanan menggambarkan gambar yang ada dari sistem informasi geografi yang ada di sebelah kiri. Boleh saudara perhatikan. Yang berikutnya adalah desain overlay yang terdiri dari vektor dan raster, di mana kedua-duanya merupakan sangat saling berkaitan. Ini adalah analisis overlay, foto by Fakultas Ilmu Kelautan Unri. Analisa sistem informasi geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisa deskriptif, yang kedua adalah analisa inferensial. Sekarang kita membahas yang pertama adalah analisa deskriptif, yaitu analisa yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik atau pola dari data spasial tanpa mencari hubungan sebab akibat atau membuat prediksi. Contoh analisis itu adalah menghitung luas suatu wilayah, menentukan lokasi pusat suatu fenomena, atau membuat peta distribusi suatu variabel. Analisis inferensial, yaitu analisis yang bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat atau membuat prediksi dari data spasial dengan menggunakan metode statistik atau model matematik. Contoh analisis inferensial adalah menguji hipotesis tentang korelasi antara dua variabel spasial, melakukan regresi spasial untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen, atau melakukan klarifikasi atau clustering untuk mengelompokkan data spasial berdasarkan kemiripan. Dalam analisis inferensial ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah analisis regresi, yang kedua uji hipotesis, dan yang ketiga adalah interval kepercayaan. Sekarang kita akan membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur bagaimana satu variabel akan berubah sehubungan dengan variabel lain. Metode analisis ini memungkinkan analisis memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang berbeda. Ada banyak jenis regresi yang bisa digunakan, seperti regresi linear sederhana, linear berganda, nominal logistik, dan ordinal. Namun regresi yang paling umum dipakai dalam analisis inferensial adalah regresi linear. Regresi linear memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua adalah uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah jenis analisis diferensial yang digunakan untuk menguji asumsi dan menarik kesimpulan tentang populasi dari data sampel yang ada.
agar mendapatkan kesimpulan yang valid. Hipotesis atau prediksi akan diuji menggunakan uji statistik. Uji hipotesis juga akan melibatkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Interval kepercayaan. Tujuan utama dari analisis inferensial adalah untuk memperkirakan parameter populasi yang sebagian besar nilainya tidak diketahui. Interval kepercayaan membantu dalam memperkirakan tingkat akurasi sampel dari parameter populasi. Setiap interval kepercayaan diikat atau dikaitkan dengan tingkat kepercayaan yang menunjukkan probabilitas dalam bentuk persentase interval. Misalnya, nilai interval kepercayaan 90% menunjukkan jika pengujian dilakukan 100 kali menggunakan sampel baru dengan kondisi yang sama, maka estimasi akurasi sebesar 90 kali. Sekarang kita lihat contoh analisis diferensial. Berikut adalah contoh analisis penggunaan analisis diferensial. Michael ingin membuka toko roti di Malang. Untuk menentukan daftar menu yang akan dijual, dilakukan survei ke 300 warga setempat yang dengan tujuan mengetahui selera dan preferensi mereka. Survei mencakup orang-orang dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas pendapatan. Hasil survei tersebut dinyatakan sebagai berikut. 60% perempuan menyukai brownies, 45% dari total penduduk menyukai donat, 90% orang dewasa menyukai bolu pisang, 25% remaja menyukai cookies. Hasil tersebut diperoleh dari analisis diferensial. Selanjutnya, Michelle memasukkan semua jenis roti di atas ke daftar menunya untuk menarik pelanggan, di mana Michelle membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan jawaban survei. Selain itu, Michelle juga menambahkan kue baru yang inovatif untuk memberikan pengalaman yang kaya kepada pelanggannya. Perbedaan analisis diferensial dan deskriptif dirangkum dari Wall Street Automotive. Analisis diferensial membantu membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang mewakilinya dan interval kepercayaan. Yang ketiga, dalam analisis diferensial ada ketidakpastian karena mengandung prediksi dan hipotesis dari hasil sampel. Yang keempat, analisis diferensial digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang tidak diketahui. Yang berikutnya adalah analisis deskriptif. Yang pertama hanya menggambarkan kumpulan data dengan menunjukkan ringkasan poin data. Yang kedua, sementara analisis deskriptif menggunakan teknik frekuensi, tendensi sentral, dispersi, dan posisi. Yang ketiga, analisis deskriptif tidak ada ketidakpastian saat menampilkan titik data yang telah diukur. Yang keempat, analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel atau populasi yang diketahui. Demikianlah penjelasan analisis dan sistem informasi geografi atau SIG.